Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat buat teman-teman semua. Saya Siti Maisuri Patahuddin. Saya senang sekali bisa menyapa kembali kawan-kawan melalui podcast ini. Di podcast kali ini saya akan berbagi tentang pemikiran saya tentang pentingnya membelajarkan kolaborasi, bukan kompetisi. Sebuah tulisan melintas di beranda sosial media saya. Begini kira-kira bunyinya. Kita dapat memotivasi diri kita untuk selalu maksimal dalam beraktivitas dengan cara menyadari bahwa setiap saat kita berada dalam kompetisi dan lomba. Apa tanggapan saya terhadap pernyataan tersebut? Saya punya pandangan lain. Saya jarang menempatkan diri saya dalam posisi kompetisi atau lomba. Karena bagi saya itu berarti harus ada yang kalah. Sekarang dan ke depan yang dipentingkan adalah kerjasama, kolaborasi untuk banyak hal yang kompleks demi kesejahteraan kehidupan yang lebih baik untuk semua. Mengapa? Karena kita tidak bisa stabil dan makmur sendiri. Ambil contoh kasus penanganan penyebaran virus COVID-19 yang membutuhkan sedikitnya 2 tahun untuk pulih dan bangkit bersama. Kawan, kedua anak saya memulai sekolah di Australia. Sangat kurang dorongan untuk kompetisi pada anak. Guru harus berusaha bagaimana anak sedapatnya mengekspresikan pikiran, perasaan, atau potensinya masing-masing. Ketika kami kembali ke Indonesia, suami dan saya harus berusaha mengimbangi pengaruh lingkungan anak saya yang banyak sekali berbau kompetisi. Cara ekstrim yang kami lakukan adalah kami selalu menghargai usaha anak sekalipun mereka dapat nilai rendah. Kesalahan yang mereka buat bukan hal yang buruk bagi kami. Mereka pun jadi tahu prinsip kami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Yang utama, mereka memahami apa dan mengapa salah, dan bagaimana supaya tidak salah. Yang kami hargai adalah proses yang mereka lalui. Yang kami upayakan adalah mereka dengan pengalamannya sendiri bisa menunjukkan bahwa bila mana ada kemampuan, ada kerja keras, mereka melalui hasil yang lebih baik. Maksud saya, mungkin mereka melakukan kesalahan dalam prosesnya, tapi mereka akan meraih hasil yang lebih baik. Kami sebagai orang tua selalu mengedepankan proses dalam menghasilkan sesuatu. Kami pun selalu menegaskan pada mereka untuk selalu mau menolong temannya, selalu mau berbagi. Artinya bukan sangat kompetitif kan? Kami tidak punya program khusus untuk membekali mereka dengan harta, tapi kami harus secara sadar membekali mereka tentang prinsip hidup yang dibutuhkan, baik saat ini maupun di masa depan. Dan jangan terlalu menekankan kompetisi. Ya, yang perlu ditekankan adalah kolaborasi, kerja keras, kejujuran, bersifat penolong, percaya diri, menghargai orang lain, mau bekerja sama, dan lain-lain. Saya selalu ingat teladan ibu yang mengatakan, nah ibu tidak punya uang untuk diberikan ke orang lain, tapi ibu masih punya tenaga, maka tenagalah yang bisa disumbangkan. Sungguh mulia hati ibu. Saya juga masih ingat tuh pengajaran guru madrasah saya yang mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan sekecil biji zarah, bayangan saya nih bahwa biji zarah itu pasti kecil sekali, ini pasti ada balasan kebaikan dari Allah. Balasan tersebut mungkin berupa rezeki kesehatan, rezeki teman, kemudahan urusan, jodoh yang baik, ini bagi yang belum punya jodoh ya, dan lain-lain. Saya telah banyak belajar dari sosok ibu, walaupun beliau tak berijazah SD sekalipun. Semoga anak-anak saya suatu saat juga merasakan telah banyak belajar dari kami sebagai orang tuanya. Semoga kelak mereka memahami bahwa sungguh kedua orang tua lebih mengedepankan kerjasama atau kolaborasi untuk tujuan bersama dan tidak terlalu mengutamakan kompetisi. Kemajuan, motivasi maupun kesuksesan itu dapat diraih
tanpa harus bermotif menang untuk mengalahkan orang lain. Jika kalian ingin menjadi kawan baik saya, silahkan ikuti podcast saya. Semoga konten-konten yang saya bagi saat ini maupun yang akan datang bisa bermanfaat. Thank you for following me. Untuk yang belum, please follow and share. Stay safe and stay healthy.